Baik, kita akan masuk pada segmen yang ketiga, yaitu bagaimana kita menentukan output dari permainan beserta strateginya dengan strategi permainan berupa strategi murni. Pada segmen ini, kita akan melakukan proses pencarian outputnya dan juga hasil dari permainan dengan pendekatan kriteria maksimin minimax. Maksudnya apa maksimin dan minimax ini? Mari kita lihat ke proses permainannya. Di sini kembali dengan tabel payoff yang masih sama dengan apa yang kita bahas pada segmen yang lalu, bahwa di sini kalian menggunakan tabel payoff dengan point of view untuk pemain satu. Oke. Di sini kalian memiliki dua pemain, yang mana dua pemain ini memiliki fungsi tujuan yang beda. Di sini pemain pertama, dia ingin memaksimasi keuntungan. Pemain kedua, tentunya dia akan merespon dengan ingin meminimasi kerugian. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, kita lihat tabel payoff-nya, ketika kalian mendapatkan output permainan 8, berarti pemain pertama mendapatkan untung sebanyak 8, pemain kedua mendapatkan untung sebesar minus 8, atau rugi sebesar 8. Maka dari itu, pemain satu punya kepentingan untuk dia memaksimasi keuntungan. Pemain kedua tentunya tidak mau, dia sangat rugi. Sehingga di sini dia harus meminimasi kerugiannya. Baik, kriteria minimum dan minimax dan maksimin di sini yang harus kalian cari adalah bagaimana respon dari setiap pemain untuk setiap strategi. Jadi misalnya pemain satu menggunakan strategi satu, kalian lihat bagaimana respon dari pemain kedua. Apakah dia mengambil strategi satu, dua, tiga, atau empat. Otomatis pemain kedua akan mencari strategi yang akan meminimasi kerugiannya. Maka dari itu, strategi yang akan diberikan oleh pemain dua dengan strategi pemain satu adalah strategi satu, di sini akan strategi yang membuat nilai kerugiannya minimum. Oke, sekali lagi di sini pemain dua pasti akan meminimasi kerugian. Nah, dengan demikian, saat pemain satu memilih strategi satu, pemain dua tentunya akan merespon dengan suatu strategi yang meminimasi kerugiannya. Di sini strategi yang paling minimumnya dia adalah strategi ketiga. Karena hasilnya paling negatif alias paling meminimasi kerugian bagi pemain dua. Sehingga di sini kita tulis minimumnya adalah minus 5. Untuk strategi kedua, pemain satu pasti akan direspon oleh pemain dua sebesar 4. Atau direspon dengan strategi 3 yang akan membuat outputnya dari permainan ini adalah 4. Kenapa? Strategi 3 akan membuat pemain 2 rugi paling minimum, yaitu ruginya sebesar 4. Oke. Kemudian di sini pemain satu menggunakan strategi 3, pemain 2 tentunya akan merespon dengan strategi 1 atau 4. Lihat, di sini strategi yang direspon oleh pemain 2 adalah 1 atau 4. Kenapa? Strategi 1 atau 4 membuat nilainya minimum, atau dia akan meminimasi kerugian bagi pemain 2. Dan terakhir sama untuk pemain satu menggunakan strategi 4 akan direspon oleh pemain 2 berarti minus 4. Maka di sini nilai minimumnya adalah. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian di sini kita juga memiliki, minus 4 ya. Kita juga memiliki hal yang sama dan harus kita analisis, yaitu bagaimana strategi pemain 2. Nah, strategi pemain 2 ini yang bisa milih 1, 2, 3, atau 4 direspon oleh pemain satu. Maka sekarang kita ganti point of view-nya. Kita akan melihat dari segi pemain 2 yang akan direspon oleh pemain satu. Tentunya pemain satu akan merespon dengan memaksimasi keuntungan. Maka dari itu, di sini kita lihat dari sisi maksimasinya. Maksimumnya berapa?
Nah, maka dari itu kita bisa lihat untuk masing-masing contoh strategi satu misalnya digunakan oleh pemain dua, maka pemain satu akan merespon dengan strategi 4. Kenapa? Karena strategi 4 akan menghasilkan nilai output sebesar 7, yaitu output yang memaksimasi bagi pemain satu. Berarti di sini maksimasinya 7. Ketika pemain 2 melakukan strategi 2, pemain satu memilih strategi, tentunya pemain satu akan memilih strategi 8. Yaitu dia strategi yang akan memaksimasi bagi pemain satu. Kemudian di sini kita melihat strategi 3 digunakan oleh pemain 2, maka strategi pemain satu adalah strategi 2. Dia akan melihat bahwa 4 itu akan memaksimasi keuntungannya dibanding yang lain. Ada min 5, ada 3, dan min 2. Sini 4, dan terakhir, apabila pemain 2 menggunakan strategi 4, di sini pemain satu akan merespon dengan strategi 2 juga. Kenapa? Karena strategi 2 akan menghasilkan nilai output yang maksimum yaitu 6. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel maksimum dan tabel minimum. Nah, kriteria maksimin dan minimax itu adalah tadi, kalian sudah memiliki kriteria minimum yang akan direspon oleh pemain 2 atas dasar strategi pemain satu, maka dari itu strategi pemain satu dia akan melihat output dari sini. Nah, output ini adalah output respon dari pemain 2. Tentunya pemain satu akan memilih satu strategi yang memaksimasi keuntungan dia. Jadi dia akan memilih strategi 4. Kenapa? Ya daripada dia pakai strategi 1 di respon minus 5, atau strategi 3 di respon minus 3, atau strategi 4 di respon minus 4, mending pemain 1 dia menggunakan strategi 2, yang ini, kemudian pemain 2-nya meresponnya pasti 3, strategi 3, dan outputnya menjadi 4. Sehingga pemain satu kriteria minimax-nya gitu adalah 4. Jadi ini yang dipilih oleh pemain satu, jadi strateginya adalah strategi 2. Begitu pula dengan pemain 2. Ya, di pemain 2 di sini kita punya tabel maksimumnya. Nah, nilai tabel maksimum ini bagi pemain 2 artinya adalah saat pemain 2 dia menggunakan strategi 1, tentunya dia akan rugi sebesar 7. Sekali lagi, pemain 2 menggunakan strategi 1, dia akan rugi sebesar 7. Pemain 2 menggunakan strategi 2, dia akan rugi sebesar 8. Kenapa? Karena respon pemain 1 tuh akan masuk ke strategi 1, yaitu bikin ruginya 8. Maka dari itu, pemain 2 akan memilih dari 4 strategi, 1, 2, 3, 4, tentunya dia akan memilih strategi 3, yang akan menghasilkan atau membuat output dari si permainannya adalah 4. Nilai 4 ini adalah nilai yang paling meminimasi kerugian bagi pemain 2. Nah, bisa kalian lihat di sini, pemain 2 akan memilih strategi 3 dengan outputnya 4, pemain 1 akan memilih strategi 2 dengan outputnya 4 juga. Nah, maka dari itu, inilah output dari permainan dengan pendekatan maksimin dan minimax. Berarti kalian mencari dulu tadi mana kemungkinan-kemungkinan responnya, dan kalian maksimasi kemungkinan responnya. Maka output permainan di sini strategi pemain 1 akan menggunakan strategi 2, outputnya 4, pemain 2 akan menggunakan strategi 3, outputnya adalah dia akan rugi sebesar 4. Nah, di sini dengan cara yang sama, tadi kita juga tidak mendapatkan dengan tadi strategi murni terdominasi. Jadi strategi murni terdominasi juga outputnya sama, P1-nya S2, P2-nya S3, ini juga sama, P1-nya S2, P2-nya S3, dan output yang sama. Oke, nah di sini kita mendapatkan hasil yang sama untuk dua kriteria dan dua metode. Jadi dua metode ini pada ujungnya sama saja, karena kalian akan mencari strategi murni berdasarkan table payoff yang sudah didapatkan.
Oke, sekian untuk segmen kali ini.